perkenalkan, nama aku Raffi Surutawi dari Sosiologi 21. Hai, perkenalkan, nama aku Cindy Ariska Dwi Agustin dari Sosiologi Angkatan 21. Hai, nama aku Eli Sukmawati, aku dari Ilmu Kesehatan Sosial Angkatan 2021. Hai, perkenalkan, nama saya Anissa Rahmat dari KF 21. Halo, perkenalkan nama aku Siti Rahayu Estuningrum dari Sosiologi Angkatan 21. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman budaya tersebut tampak pada rumah adat tiap suku pada berbagai daerah. Rumah adat merupakan suatu bangunan yang memiliki ciri khusus dan digunakan untuk tempat tinggal suku tertentu. Rumah adat osing adalah rumah yang terbuat dari kayu dan juga bambu. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu bendo dan juga kayu cempaka yang kuat, serta mudah ditemukan di Kabupaten Banyuwangi. Rumah adat osing berupa susunan 4 tiang kayu dengan sistem tanding tanpa paku, tetapi menggunakan paju atau pasak putih. Rumah adat osing dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bentuk atap, yaitu celoncongan, barisan, dan juga tikal balung. Adapun organisasi ruangan dari rumah adat suku osing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bale, jerumah, dan juga pawon. Adapun ruang tambahan ataupun penunjang yaitu adalah emper atau bisa disebut dengan teras depan dan juga ampok, yaitu ruang kiri dan juga kanan bangunan. Adapun keunikan dari rumah adat suku osing itu ditentukan oleh hari kematian orang tua. Apabila orang tua meninggal di hari Senin, maka rumah akan menghadap ke barat. Dan apabila orang tua meninggal di hari Selasa, maka rumah harus menghadap ke timur. Apabila orang tua meninggal di hari Rabu, maka rumah harus menghadap ke selatan. Dan apabila orang tua meninggal di hari Kamis, maka rumah harus menghadap ke utara. Dan yang terakhir adalah apabila orang tua meninggal di hari Minggu, maka rumah harus menghadap ke arah barat. Yang selanjutnya adalah rumah adat dari Papua, yaitu rumah adat Hanai. Papua sendiri menyimpan kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya. Selain memiliki pakaian adat yang unik, mereka juga memiliki rumah adat yang ciamik, yang sepintas seperti sarang burung. Rumah Hanai sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, rumah adat untuk lelaki yang disebut dengan Hanoi. Yang kedua, rumah adat untuk perempuan disebut dengan Ebei. Dan yang terakhir, rumah adat untuk ternak disebut dengan Wamei. Rumah adat Hanai memiliki ketinggian 2-2,5 meter, di mana yang terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai yang pertama digunakan untuk tidur, dan lantai kedua digunakan untuk mereka melakukan aktivitas. Yang selanjutnya, ada pun filosofis dari rumah adat itu sendiri. Yang pertama, bagian ilalang atau jerami digunakan sebagai atap rumah yang tampak lemah. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut merupakan sesuatu yang tajam. Hal itu dapat diartikan sebagai sikap mandiri dan mudah menyesuaikan diri, kritis dan kuat oleh masyarakat Papua. Yang kedua, tiang rumah yang terbuat dari kayu mengartikan bahwa mereka itu kuat. Dan yang selanjutnya, dinding berbahan kayu disusun melingkar merupakan simbol kesatuan serta persatuan dalam mempertahankan sekaligus mewariskan budaya, harga diri, nilai, serta tujuan dan menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, lantai rumah yang berupa rumput jerami merupakan merepresentasikan bahwa mereka itu sederhana. Jadi, kalau ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka, tidak disediakan tempat duduk ataupun ruang tamu. Mereka ditempatkan di bawah, langsung di atas jerami dengan maksud untuk mempererat kebersamaan antar anggota dari suku. Alasan rumah Hanai dibentuk dengan sederhana adalah untuk mempermudah mereka ketika pindah rumah. Tujuan dibuatnya rumah Hanai selain dibuat tempat tinggal, tetapi digunakan untuk menyimpan peralatan untuk perang maupun berburu. Sekaligus digunakan untuk menggembleng anak laki-laki menjadi kuat saat dewasa sehingga dapat bermanfaat untuk sukunya. Terima kasih. Rumah Joglo.
Rumah joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa zaman dulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo merupakan kayu jati yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal. Selain itu, biaya pembangunan juga tinggi. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangat lama. Maka tidak heran apabila zaman dulu hanya raja bangsawan dan orang kaya yang mampu membangun rumah joglo. Nah, yang selanjutnya ada rumah adat Balitani yang merupakan rumah adat dari suku Sasak yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Balitani ini memiliki satu pintu yang berukuran sempit dan rendah dan tidak memiliki jendela. Rumah ini di sampingnya mereka jadikan sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya anggota keluarga, dan juga dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya ritual sakral yang merupakan manifestasi dari keyakinan kepada Tuhan, arwah nenek moyang, dan yang lainnya. Atap rumahnya ini terbuat dari jerami dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Lantainya dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau dan abu jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau ini membuat lantai tanah mengeras sekeras semen. Pengetahuan membuat lantai ini mereka ketahui dari warisan nenek moyang mereka. Berikutnya adalah rumah adat Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat. Dalam buku Rumah Gadang Arsitektur Tradisional Minangkabau dijelaskan bahwa arsitektur bangunan rumah Gadang merupakan peninggalan tidak tertulis yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau masa lalu. Sebagai rumah tradisional, tentu rumah ini memiliki ciri khas atau keunikan yang membedakan dengan rumah adat dari suku lain di Indonesia. Rumah ini dibangun menggunakan pohon jua yang kuat dan kokoh. Hal ini menyesuaikan dengan lingkungan alam di Sumatera Barat yang rawan akan gempa. Rumah Gadang memiliki fungsi temporer di mana menjadi tempat kegiatan adat yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Sebagai fungsi utama, rumah Gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan atau aktivitas rumah sehari-hari dari penghuninya. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beragam budaya yang berpengaruh rumah adat. Suku Toraja adalah salah satu suku yang mendiami Sulawesi Selatan. Suku Toraja sendiri memiliki rumah adat yang khas, yaitu tongkonan. Bagian atap rumah tongkonan terlihat menyerupai perahu dari buku nilai-nilai luhur. Rumah adat tongkonan Toraja. Tongkonan berasal dari bahasa Toraja